Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan Modern Quality Management. Pada Modern Quality Management, ada 3 karakteristik yang menjadi ciri utamanya. Yang pertama adalah requires customer satisfaction. Jadi kualitas yang dihasilkan itu harus bisa menjawab kepuasan si customer. Nah, yang kedua, kualitas yang dihasilkan itu lebih banyak akibat proses prevention daripada proses inspection. Nah, bedanya apa? Prevention itu dilakukan ketika kita hendak membuat sebuah produk. Kalau inspection itu adalah penjaminan kualitas ketika produk itu telah ada di tangan para customer. Nah, contoh inspection yang pernah kita dengar misalnya adalah Toyota melakukan recall ke beberapa produknya, yaitu inspection. Nah, yang ketiga adalah quality management yang modern itu ada pengelolaan tanggung jawab untuk kualitas. Jadi ada orang-orang atau peran-peran khusus yang memang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kualitas dari sebuah produk. Baik, kita lanjutkan dengan materi yang terakhir, yaitu tentang improving IT project quality. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan kualitas dari IT project. Nah, ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dari sebuah IT project. Yang pertama adalah kita membangun komitmen dari pihak top level management atau C-level, chief eksekutif, chief officer, dan lain sebagainya terhadap kualitas itu sendiri. Tanpa adanya kepemimpinan yang kuat, maka akan sangat susah bagi sebuah perusahaan untuk bisa menghasilkan produk-produk yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, yang kedua adalah kita memahami betul yang disebut dengan cost of quality. Nah, cost of quality ini komponennya ada 2. Pertama, ada yang namanya conformance, cost of conformance, ya. Cost of conformance. Yang kedua adalah cost of non-conformance, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cost of conformance adalah biaya-biaya yang kita hasilkan untuk menghasilkan sebuah produk yang conformance to requirement dan juga fitness of use. Jadi ini sederhananya adalah biaya-biaya yang kita keluar untuk mengembangkan sebuah produk yang sesuai dengan ekspektasi atau kebutuhan dari si user. Nah, yang kedua ini adalah cost of non-conformance, yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperbaiki produk-produk gitu ya, yang sudah ada di tangan para customer. Contohnya yang tadi saya sebutkan di atas adalah ketika Toyota itu merecall beberapa kendaraannya gitu ya yang sudah sampai di tangan customer, maka ongkos untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak itu adalah ditanggung oleh Toyota, tidak dibebankan kepada si customernya. Dengan kita memahami 2 hal ini, maka sebuah project juga harus bisa mengalokasikan dana untuk cost of quality ini. Jadi kita tidak hanya, dan sebagian besar perusahaan memang konsepnya di sini, ya, cost of conformance, tapi jarang yang memperhatikan cost of non-conformance. Nah, apa jadinya kalau kita tidak memperhatikan ini? Barang-barang yang kualitasnya tidak bagus dan tidak sesuai dengan standarisasi dan sudah sampai di tangan para customer ketika kerusakan itu muncul, maka kita tidak ada dana untuk memperbaikinya. Nah, itu menjadi masalah tersendiri. Tapi kalau dari awal kita sudah menyiapkan dananya, ya itu bisa jadi reputasi baik bagi kita gitu ya, di mata para customer kita. Nah, yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas dari IT project, kita harus mempertimbangkan juga pengaruh-pengaruh organisasi, kemudian tempat kerja terhadap kualitas yang akan kita hasilkan. Nah, contohnya saja misalnya, seorang programmer itu
sangat-sangat nyaman bekerja di ruangan yang tidak berisik, misalnya seperti itu. Karena dengan begitu dia bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus. Nah, yang kedua, aspek lain adalah budaya organisasi itu sendiri. Jadi bagaimana kita membangun budaya organisasi yang memang concern terhadap kualitas. Nah, yang keempat adalah kita mengikuti best practice yang ada di luar sana. Jadi follow maturity model. Ya, contoh best practice yang ada di luar sana dan juga terkait dengan quality management. Yang pertama adalah ada ISO ya, 9000, kemudian ada CMMI itu untuk maturity pengembangan software, kemudian ada kalau nggak salah yang namanya OPM 3 gitu ya. Nah, ini untuk project management maturity. Jadi banyak standar yang bisa kita gunakan untuk membantu kita meningkatkan kualitas dari IT project. Nah, ini ada fakta menarik bahwa persentase dari permasalahan yang ada di kualitas itu ya, itu isunya bukan isu teknikal sebenarnya, tapi lebih banyak isunya adalah isu manajemen. Nah, ini yang juga harus jadi pertimbangan kita ketika kita ingin menerapkan quality management dalam sebuah project. Pihak manajemen ini apa di dalamnya ya, tadi komitmen dari top level manajemen. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Ya, tanpa adanya ini ya mustahil kita bisa mendapatkan kualitas yang bagus dari sebuah produk atau project yang kita sedang kerjakan. Ini tadi sudah kita bahas. Oke, ini contoh dari cost of conformance dan cost of non-conformance. Jadi yang non of conformance itu contohnya misalnya ya ada rework, ada scrap, ada garansi, ya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak. Semoga materi ini bisa membantu kamu dalam belajar tentang quality management. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.